Hai, kita dari Dana Didik. Sekarang sesi tanya jawab hari Sabtu tanggal 5 Maret. Sambil nunggu berapa orang datang, mungkin kita langsung go through aja beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyain di Dana Didik sendiri. Saya Diko dari Dana Didik dan ini Sandra Devi. Hai. Jadi mungkin kita mulai aja. Yang pertama, pinjaman pendidikan atau student loan itu apa ya, San? Pinjaman pendidikan itu pada dasarnya sama aja dengan pinjaman tanpa agunan, tetapi pembayaran cicilannya setelah siswa itu lulus. Kalau pinjaman tanpa agunan itu tidak ada masa tenggang. Kalau di dana didik ada 2 sampai 26 bulan, tergantung penilaian dari tim verifikasi. Untuk pembayarannya pun sampai dengan 24 bulan. Jadi yang masa tenggang itu sambil nunggu siswanya lulus kuliah lah ya? Iya. Oke. Terus kalau crowdfunding atau urun dana itu apa ya? Iya, benar. Dana didik itu kan ada sistemnya crowdfunding. Itu artinya penggalangan dana dari sejumlah orang. Terus modalin untuk sebuah proyek. Jadi kayak kalau di Indonesia seperti wujudkan.com dan kitabisa.com. Jadi si mahasiswa ini harus aktif dalam berkampanye agar dana mereka juga menjadi 100% atau terdanai. Oke. Jadi basically itu pendanaan dari beberapa banyak pihak lah ya. Iya. Dan dana didik sendiri juga masukin uang. Iya. Gitu. Oke. Kalau cara ngajuin untuk siswa gimana ya? Gampang banget, tinggal register aja, terus nanti kamu dapat email dari tim verifikasi kita, isi pengajuan dana. Kalau bisa sih itu harus sebenar-benarnya, karena nanti kan itu akan ke-lock dan kita akan selalu lihat dari itunya aja. Oke. Terus untuk persyaratan pengajuan siapa yang boleh minjem di dana didik? Kalau persyaratannya sih semua mahasiswa dan pelajar SMK bisa mengajukan. Yang penting kan mereka setelah lulus harus bekerja, karena kan harus bayar cicilan. Oke. Kalau jumlah pinjamannya sendiri berapa? Pinjaman sih rata-rata 10 juta ke bawah, karena semakin sedikit semakin cepat juga kan dananya terkumpul. Oke. Kalau bunganya? Bunganya sih berkisar 3,5 sampai 5%. Iya. Tergantung dari analisa resiko dari si mahasiswa itu sendiri. Oke. Semakin lama lulusnya, semakin besar juga dong jadi bunganya. Terus berapa lama ya dananya cair biasanya? Dana cair sih 2 atau 3 hari, karena kalau sudah masa kampanye udah 100%. Oke. Jadi karena 2-3 hari itu kita butuh tanda tangan, ada beberapa dokumen yang harus ditandatanganin oleh mahasiswa dan walinya juga. Oke, kalau yang terakhir, jadi kalau misalnya orang tua atau wali itu boleh meminjam nggak? Tidak, harus mahasiswa itu sendiri. Memang wali harus ada atau orang tua itu nanti dibutuhkan untuk tanda tangan dokumen kalau memang anaknya itu meminjam. Akad kreditnya ya? Iya, betul. Oke, itu aja. Thank you. Iya. Oke. Nih, setelah kita ngajuin kan, oke, Sandra tanya balik ya sama Diko ya. Setelah kita ngajuin kan pasti ada listing tuh. Listing tuh apa sih artinya? Listing itu jadi kalau misalnya kamu ngajuin dana dan udah di approve dan kamu bayar listing, jadi kamu bisa listing di webpage untuk sponsor lihat. Itu halamannya di sponsor.danadidik.com. Dan webpage itulah basically di mana sponsor bisa melihat, oh ini student yang saya pengen danain atau enggak. Kan itu harus bayar tuh. Setelah kita bayar listing, apa sih yang harus kita lakuin? Ada beberapa tahap buat analisa tim dana didik. Mungkin yang pertama itu ada tes psikotes. Lalu kedua juga kita bakal minta student untuk melengkapi beberapa dokumen-dokumen, kemudian dokumen admin kayak sekolahnya, kata mahasiswa. Terus yang ketiga yang paling penting adalah sebenarnya siswa itu untuk kampanye dia harus melengkapi material-material buat marketing. Jadi dia harus bikin video sama paragraf buat marketing. Untuk galang dananya ya? Iya, untuk galang dananya. Setelah itu kan ada yang tadi kan video dan paragraf itu kan ada masuk masa kampanye. Iya. Nah, masa kampanye itu apa sih? Masa kampanye itu jadi karena kan ini menggalang dana, jadi di tiap siswa itu untuk misalnya dia mau minjam 5 juta gitu, untuk minjem 5 juta dia dikasih batas waktu, oh 5 juta itu sampai 2 bulan dari sekarang. Nah itu masa kampanye. Kalau misalnya nggak nyampe 5 juta sampai dalam 2 bulan itu, dia nggak dapat uangnya sama sekali.
Kalau sudah melewatin batas nih, batas kampanye, terus dananya nggak 100%, bisa nggak sih diperpanjang? Bisa, bisa dipanjang. Itu nanti dikasih notifikasi, siswa tinggal upload. Jadi sekali bayar listing itu terus bisa recycle terus. Bisa terus diperpanjang ya. Iya. Kalau misalnya nih udah sampai batas waktunya pinjaman belum 100%, cuma baru 50 atau 80%, bisa nggak sih dicairin? Segitu Eh, aja gitu. nggak bisa. Kalau di dana DD kita harus 100% atau nol. Oke. Terus kiat-kiat biar kampanye sukses apa aja? Ada beberapa hal. Yang pertama sih harus bikin cerita yang menarik. Kalau bisa sangat inspiratif, jangan cerita sedih. Kalau bisa lebih jika, oh saya lulus, saya bakal jadi apa, saya rencana ini cita-cita saya. Kenapa saya milih jurusan ini, itu hal yang orang pengen tahu. Kedua, kalau bisa energinya tuh selama bikin video, kalau bisa di review berapa kali. Dan kalau bisa kalau pas lagi bikin video tuh energinya tinggi, sering senyum, itu hal yang penting. Lalu yang terakhir yang biasa sponsor yang tahu itu dia kalau setelah lulus ada kepastian kerja gak ya? Kalau misalnya nggak ada, kira-kira dia bakal kerja di mana? Itu jadi hal yang pengen mereka tahu. Mereka pengen tahu, oh walaupun nggak dapat pekerjaan, belum dapat penawaran kerja gitu sebelum lulus, mereka pengen tahu, oh kira-kira kalau lulus nih anak maunya ngapain? Oh, gitu. Tapi yang penting, paling penting itu ya. Iya. Oke. Yang terakhir nih kok, setelah misalnya bayar listing, kita nggak 100%, bisa nggak sih uangnya di refund? Dia nggak bisa kalau itu satu kali aja one time. Oke, terima kasih. Oke, itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, email aja kita di info@danadidik.com. Kita tunggu atau kita punya line @danadidik. Itu aja. Terima kasih semua.